ya, tangannya gitu. Kapan-kapan masuk Palembang. Palembang itu Jakarta nggak bisa culik. Palembang mana ya, Jawa nggak bisa. Dia butuh waktu 2 hari. Jadi buat satu jalur PP aja sepalembang Jawa ya, itu butuh 4 bis buat satu jalur. Rugi, ya kan? Jadi Haryanto tuh dari dulu mainnya pasti yang satu PP 2 hari. Jadi satu jalur itu cuma butuh 2 bis PP. Kalau Palembang itu butuhnya 4 bis, wah rugi banget. Makanya dari zaman dulu, tahun-tahun 95, tahun-tahun 90-an, 2000-an, ada bahasa istilah perusahaan kalau masih laku di Jawa dia nggak bakal nyebrang, karena itu alasan. Karena biar bagaimanapun juga, ya Gunung Mas ini ya memang di Jawa. Jadi perusahaan tuh kalau masih laku di Jawa dia nggak bakal nyebrang ke pinggir. Itu udah jadi patokan pengusaha-pengusaha dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau Kang Enyon kemarin itu acara dari Pak Haji juga ya? Kan di Padang, di daerah-daerah sana banyak pada jual-jual bis nawarin. Udah gitu Enyon kan orang-orang IPOMI banyak mas, pengusaha-pengusaha sana kan IPOMI semua rata-rata. Jadi emang sekalian main, sekaligus nengok lah. Banyak yang lagi pada jual bis. Jadi aku nggak ngurusin bis. Misalkan kemarin kadang kalau ada orang nanya sama aku, mas yang bis bekas ini mau taruh mana, aku tuh nggak ngurusin bis aja. Jadi yang Enyon sama Pak Haji urusin itu, kalau Pak Haji belum nang iki lakokno, ya aku belum ngurusin nih. Makanya aku nggak tahu belinya sama siapa aja, bis dari mana aja, dijalanin buat mana, di karoseri di mana aja, nggak ngurusin aku. Pokoknya kalau udah jadi, udah dipasrahin bapak, nih buat jalan, baru aku jalan. Ini sedikit pun trip ya? Nah iya. Pundre gitu. Ajar channelmu. Alhamdulillah loh, gua tuh seneng. Makanya aku tuh kalau nge-live nggak pernah di YouTube. Karena emang aku tahu kalau hasil liveku itu kadang dicomot sama orang-orang buat jadi konten gitu. Jadi itu gimana ya, gue nggak bisa ngebantu semua orang, gue anggap itu buat kalian nyari nafkah. Lumayan loh, kadang gue ngeliat ada yang dari live gue doang sampai puluhan ribu, sampai 20.000, lumayan itu, bisa gue tambah-tambah. Sengaja, makanya nggak pernah nge-live di YouTube. Cuman gara-gara IG diblokir, nge-live-nya jadi sekarang nambah satu platform lagi, TikTok. Nge-live dari TikTok, Gua tuh orangnya gatel mas. Mulut ini kalau gimana ya? Aku dididik amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi nahi mungkar ini banyak cara gitu. Dan diam bukan cara terakhir. Jadi selagi aku masih bisa bersuara, tak suara. Apa yang kira-kira nggak bertentangan sama hati nuraniku, tak sampaikan. Ya kalau bikin banyak pihak jadi baper ya monggo silakan gitu. Gue paling blokir akun di band, tinggal bikin lagi. Simpel aja. Yang penting aku nggak diam. Nggak pengen lah nanti di akhirat gue mintain pertanggungjawaban. Lu kok diem aja gitu. Nggak bisa. Oh, kalau untuk Purwokerto nggak ada niat gitu untuk Purwokerto? Siapa bilang nggak ada niat? Kayaknya belum masuk. Belum. Bumi Ayu udah masuk. Belum. Aku tuh terbiasa kalau nyerang jalur dari bawah. Aku kalau nyerang wilayah nggak pernah dari jantungnya, nggak pernah. Kakinya tak habisin. Kakinya tak habisin dulu. Selawi kita lumayan bagus ya, Pak. Siapa tuh gitu. Selawi kan bagus gitu ya. Itu loh strategi perang dulu. Jadi kalau aku dari bawah aja udah kalah, berarti aku nggak bisa naik ke atas. Makanya aku 18 tahun buka jalur tuh nggak pernah gagal. Satu kali pun nggak pernah gagal. Haryanto. Jalur mana yang gagal Haryanto? Nggak ada. Masuk langsung ramai Pak. Karena itu, aku tahu gimana caranya perang. Makanya aku kalau masuk wilayah tuh pasti tak habisin kakinya dulu. Tujuan akhirku Wonosobo, Purwokerto dan sekitarnya, Purbalingga. Cuman cara aku bawa masuk ke sana yang tak habisin bawahnya dulu. Pekalongan, Tegalnya, Pemalangnya. Ntar Pemalang naik. Belik kan baru udah masuk nih Belik, ya kan? Belik kita buat. Ntar aku sekarang udah masuk Dongkal sama Moga, ya kan? Nah, ntar naik lagi ke Belik sama ke Bobotsari. Iya, kemarin di Belik tuh saya lihat pas saya nge-trip sama PPP tuh, ada wayang ya. Ntar Bobotsari udah set, ntar kalau aku udah Bobotsari settle, baru aku naik lagi ke Wonosobo, Purbalingga.
Nah, rata-rata pengusaha itu senang ngincernya begini. Oh, yang rame mana nih? Dimasukin duluan sama mereka. Itu yang salah. Makanya banyak pengusaha yang gagal. Karena itu terlalu rakus. Mereka ngelihat gambaran besarnya yang mereka lihat. Dan mereka terlalu percaya diri bisa menang di situ. Haryanto aja nggak kuat. Kalian lihat lah, ketika kita buka mana namanya? Buka Pemalang ini, Pekalongan, terus buka Solo dulu kayak gimana, buka Wonogiri dulu kayak gimana, nggak ada yang ngincer market besarnya dulu, bawahnya dulu sih kan. Kalau yang lemah aja kita nggak bisa menang, gimana mau ngelawan yang kuat? Tapi kan jarang ada pengusaha yang berpikir sampai sejauh itu. Pengusaha-pengusaha sekarang itu tipikalnya kenal penumpangnya aja enggak. Penumpangnya siapa, kerjanya apa aja mereka nggak tahu. Rata-rata mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kekuatan market di wilayah-wilayah mereka tuh mereka nggak ngerti. Itulah pengusaha-pengusaha sekarang. Beda sama pengusaha-pengusaha zaman dulu. Aku karakter penumpangku apal semua. Rata-rata kerjanya apa aku ngerti. Kadang aku suka ngingetin pengusaha-pengusaha lain ya caranya kayak gitu. Kasih tahu. Janganlah kalian terlalu tergila-gila branding di medsos. Karena buat gue simple aja deh. Lu kalau nggak percaya sama omongan gue, besok naik ke Haryanto. Dari semua penumpang itu lu tanyain siapa yang punya IG-nya Mas Rian. Apa IG-nya Haryanto Mania? Coba. Berapa orang yang punya? Ntar lu buktiin omongan gue bener apa enggak. Karena market bis ini beda sama market kereta sama market pesawat. Mereka rata-rata bukan orang-orang media kayak kalian-kalian gini juga. Rata-rata penumpang gue itu pedagang, pekerja-pekerja borongan. Mungkin kalau tanggaku yang ngerti, Pak Haji ngerti, tapi kan orang luar. Karena aku kadang suka nyadarin mereka. Market bis itu yang kenal media paling nggak sampai 20%. Makanya banyak orang gila-gilaan branding di media, tapi realisasi lapangannya lihat bisa kosong. Kelihatan rame di media, kelihatan yang naik youtuber doang. Kalau lihat aja penumpangnya, nggak jalan mereka. Gue terjun dunia ini udah hampir 20 tahun. Nemenin bapak jadi calo di terminal dari tahun 90-an. Ya kan? Jadi, ilmu-ilmu itu gue share bener. Cuman kadang orang suka nggak terima gitu. Padahal gue cuma pengen mereka itu berhasil. Tahu target loh. Ibaratnya lu nembak punya peluru 6, paling nggak 5 tepat sasaran. Yang satu lu sia-siain nggak apa-apa. Karena gue nggak pengen lihat mereka gagal. Kalian bisa ngeliat aku di media sosial kan karena aku udah istirahat. Aku 2 tahun 3 tahun ini kan udah mulai narik diri dari lapangan. 10 tahun lalu ketika gue tidur di terminal, pindah-pindah terminal, emang kalian kenal sama gue? Nggak kenal ya. Ya kan? Siapa yang tahu dan main mereka? Paling 2 tahun 3 tahun ini sejak gue udah mulai istirahat kan, mulai ngelatih Yoyo, mulai ngelatih Fitri, mulai ngelatih Aji, jadi ring-ring satu. Baru gue sering nemenin kalian di media sosial. Aku di YouTube sama aslinya sama nggak? Hah? Beda? Gantengan di mana? Gantengan di mana? Ada plastik di dia nggak? Operasi senyap. Yang dilaksanakan langsung diambil. Ini kacanya baru datang kemarin. Tadi kan udah posting foto ya. Paling besok Senin udah mulai QC, quality control, finishing. Minggu depan paling udah bisa. Buat lain apa pariwisata? Wah ini jadi konten ini. Rencananya mau buat Madura nih. Mau pakai buat Madura. Madura masih kurang bis terus. Aku Madura tuh jalan satu hari 24, 28, 26 masih kurang aja. 24 bis, 26 bis rata-rata. Bisnya masih sodok-sodokan dari Jawa Tengah, dari Solo, buat bantuan. Makanya pengen nambahin Madura dulu. 1626 itu Bang Madura. Itu 1626 kan kalau nggak salah ya? Yang dilaksanain. Kesel nggak yang punya bis kalau gue jawab kayak gitu? Makanya jangan tanya. Jadi kalau mereka kesel yang salah lu yang nanya. Kan kalian tahu harga tiket kalian berapa? Kalian tahu modalnya itu bis berapa? Tahu kalian BOP-nya. Kalian kalau cerdas harusnya bisa berhitung. Jadi ngapain kalian tanya? Ya kan? Kalau sering ngikutin live gue harusnya pinter loh.
Cuman kalau selama ini gue malas jawab, gue diem karena gue nggak pengen orang-orang itu tersinggung. Makanya gue ngomong gitu aja, paling simpel ya kan. Udah mendingan gue bilang gue nggak punya duit. Padahal kalau orang hitung ya, gue sering bilang garasi Solo itu Pak Haji bikin 42 miliar cash. Itu kalau dijadiin konten dapat berapa? Pak Haji beli second bis, wah anggaplah murah-murahnya 500 juta. 2 bulan 3 bulan kemarin Pak Haji beli ratusan bis. Itu berapa gitu? Mungkin nggak Pak Haji nggak punya duit buat itu? Mungkin nggak Pak Haji nggak punya duit buat itu? Itu karena Pak Haji cerdas. Sekarang ini hari dijawab bis paling berangkat paling banyak siapa sih? Siapa? Orang kalau mau jujur hitunglah di tol, di Cikampek ya di mana, hitungin tuh Arianto lewat berapa. Lu bandingin sama yang kedua terbanyak di Pulau Jawa, nggak ada setengahnya gue. Kalau pengen jujur. Jadi ngapain kita harus ngeliatin orang-orang yang di bawah gitu, sedangkan kita sedang di atas. Ini jaga aja pelayanan kita dengan. Bukan nggak ada. Jalur itu kalau ditarik dari Pantura, dulu kita masuk jalur itu kan karena Madura masih lewat. Sekarang kalau ini kita mikir rasional aja, jalur itu kan cuma yang hidup antara Gresik sampai Tuban yang berat. Sedangkan bentar lagi ada tol. Sekarang tol ada di Jombang, ya kan, lewat Babat itu sama lewat Gresik. Ini buat pengusaha-pengusaha lain nih yang jalurnya aneh-aneh juga. Misal kamu jadi penumpang dari Surabaya, gua lewatin tol sama lewatin bawah milih. Berarti yang akan naik bis itu kan cuma orang Babat, orang Lamongan, orang Gresik. Orang Gresik aja sekarang udah nggak mau mungkin, karena Gresik udah ada tol kan. Berarti yang mau siapa aja? Orang Babat, orang Lamongan, orang Tuban aja mentok lah, ya kan Bos? Jadi memang jalur yang terbaik ya nggak lewat Lasem lagi, tapi lewat tol. Jadi kalau kita mau buka jalur itu yang paling efektif adalah bis itu ditarik ke timur masuk ke tol Jombang atau tol Gresik 13. Jadi intinya nggak bisa manjangin jalur lagi sekarang. Harus ada penambahan armada untuk wilayah. Aku udah ada gambaran mau buka dari Pucuk Tuban. Nah, Tuban Pucuk Babat Lamongan lah. Tapi aku nariknya ke tol. Jadi nggak lewat Lasem lagi. Entah masuk Gresik atau masuk Jombang. Nah, paling nggak lewat Gresik. Berarti kan Gresik bisa ke bawah juga. Ntar disaring ya, lu kalau naikin ke YouTube ya, ntar gue diserang mania-mania baperan, lu tanggung jawab. Nggak, militan-militan gue luar biasa, gue asli. Setiap ada orang komen aneh-aneh, hilang langsung. Akunnya hilang. Diculik mas. Diculik. Kalian luar biasa. Besok kita famgate ke Dieng loh, Dieng atau Purwokerto. Mantap. Nginep apa enggak? Nginep. Enak mas, 7 hari juga. 7 hari lu pengangguran enak, yang lain yang kerja kesian. Berapa bis itu kemarin? Berapa bis kemarin? Waktu kita ke Malang, 18 ya? Hah? 18. Terakhir kita ke Klaten dulu aja 23. Ini kayak Pak Haji mau beli omah melaku lagi nih kalau jadi. Ada omah melaku punya orang. Dia punya jet darat khusus buat Pak Haji. Mas di Sandi. Jangan banyak sedikit kan? Sedikit fun trip. Tripmu selalu menyenangkan berarti. Gak menyenangkan skip. Yang gak menyenangkan di skip. Jangan masukin ini dulu. Dulu aku gambarin, pernah aku ceritain tiap pagi tuh kerjaanku ngegaresin bis, bikin skate pakai pulpen, pakai penggaris. Masih nyiapin HT, gimana caranya komunikasi dari agen gue. Jadi gimana ya? Pengen gitu anak-anak bisa nerusin, tapi gimana cara memulainya gimana? Saat ini ya situ lah, bikin mereka suka dulu aja. Boleh. Boleh parkir depan? Buat aku? Boleh. Ini dulu gue bikin The Ocean. Kalian tahu nggak? Pertama kali gue bikin karoseri ini, livery ini. Kalian pernah lihat nggak? Ini dulu gue kasih bukan yang ini sih, yang 1525 sampai gue kasih tirai yang putih itu. Pernah lihat nggak? Ada yang Pulau Gadung. Nah, punya itu pegangannya Pak siapa namanya? Ini mas juga sekarang anak-anak mas. Mana? Oh, banyak. Ada. Ini biasanya kalau habis gue tanda tangan gini harganya naik ya? Iya. Bisa.
bisa. Komisinya nggak kebanyakan. Iya, bisa. Emang perasaan ya rokok-rokok sebungkus ya? Goreng. Di sini mas, di depan mas. Monggo. Kemarin siapa yang bilang ya? Kalau ada tanda tangan Mas Rian harganya naik 500.000 kan? Woi, Gaji 10 juta. Bang Rian, boleh bantu? Gua malah nggak punya loh. Kalian malah punya. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Jadi naik, tapi duitnya jangan buat mabuk. Berapa? Sebentar. Mungkin kalian ngeliat ini bis-bis biasa ya. Tapi kalau aku yang ngeliat, aku jadi inget semua ini ketika aku bikin dulu kondisinya kayak gimana. Ini. Aku dulu saking bangganya bikin ini. Begitu jadi kan udah tahun-tahun 2009 2010 nih kalau nggak salah. Garasiku belum jadi. Ini 1526 pertama yang punya Pak Haji nih. Karena sebelum ini kan eranya ini 1525 sih. Ini dulu aku ngasih ke kali ini. Aku gambar sendiri semua. Euro 3-nya ini yang gede. Aku dulu inspirasinya dari bis pameran tuh. Pernah lihat nggak bis pameran 1526 dulu pertama? Yang ada tulisannya Euro 3 gede sampingnya. Ini dulu Haryanto yang pertama kali pakai. Karena aku ngikutin pameran. Aku dulu punya ekonomi 5. Yang satu warnanya putih biru, yang satu putih gambar kelapa. Iya. Yang 4 putih gambar kelapa. Polos, nggak ada kelapa. Kalau yang putih biru ada dulu. Tapi ekonomi. Karoserinya Trisakti. Itu dulu tak pakai buat jalan Cimone Cikarang. Ya dulu Cuman karena Cimone Cikarang nggak laku, bis torannya 12.000, 16.000 sama bapak dipakai lari ke jalan. Trayeknya dipakai buat cikal bakal Agramas di Cimone Cikarang. Dulu Pulau Gadung, anak-anak telat masuk kayak tak copot supir. Pulau Gadung itu era belum ada tol. Anak-anak telat masuk lebih dari jam 4, tak turunin langsung tak ganti sih. Buat zaman dulu, padahal belum ada tol. Bayangin jam 7, jam 2, jam 3 mereka udah masuk. Jam 7 dari Kudus, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam maksimal mereka harus nyampe Pulau Gadung. Jadi aku tuh pengen buka kars. Jadi mungkin aku masih meeting soal itu. Orang kan biasanya bikin Haryanto apa Express gitu ya. Kan gua enggak Express, Haryanto enggak, Haryanto Express. Haryanto Swoosh. Woi, Kang Enyot. Teman-teman kalian tuh ada yang sekarang ada di DPR. Ada yang udah jadi pengusaha. Malang itu tahu Apetok? Apetok sama Fortuna? Itu dari Mania HR juga. Dulu awal aku yang ngebimbing mereka gimana caranya punya bis. Sekarang ya alhamdulillah udah pada yang Fortuna itu udah ada 6. Yang Apetok itu udah ada 4. Dari 0. Makanya gue kalau ngomong dimanapun itu real. Supaya kalian tuh bener-bener ngerti lah. Siapa tahu lu jadi pengusaha kan jadi gak gampang ketipu sama orang. Bisa buat bagian banyak orang. Amin. Yang penting orang lain aja. Kalau gue udah bahagia banget hidup. Ya. Sesi foto-foto sama Mas Rian. Satu, dua, Acara pun selesai. Mau nambah nggak kopi? Kapone. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang Mania
ini di acara ngobrol bareng yang Mahindra. Anaknya owner PO Haryanto. Karyawani, Ya. Direktur operasional. kok jabatannya umur, Iya. tapi karyawan. Itulah. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. Sukses buat semuanya. Terus berkah buat semuanya. Saya akan mengalihkan pembicaraan. Ini Hari Danianto terus mau ora? Banyak nanya loh ini. Lanjut. Gila, ini channel gua loh, itu channelnya Sayuki loh, bukan channel gua, ini channel gua nge-like. Mas Hari Danianto kapan lagi channelnya gua? Misalkan kan salah satu ikon dari Danianto. Jadi Danianto brandnya itu sampai orang ketiga Danianto. Ini DAM aku tanda sip bener-bener. Tangga yang gini loh. Pas Cocok maskote aku. cepet sampai ke sana. Berarti gua asli orang dan juga Hari Rian Yanto. Cuman aku juga bangun. Guys, pokoknya gitu. Terima kasih buat semuanya. Menara. Gambar ya. Nah, gitu ya. Beri aplaus.